Bab 1164. Kalian ingin matikah? Mendengar kata-kata gadis bergaun biru, wajah orang-orang di belakang warrior yang menjadi jelek. Terlalu menindas. Di belakang warrior yang, wajah semua orang pucat, bahkan wajah Nadine tertutup es, tangan kecilnya terkepal erat, dia tidak bisa menahannya. Tak hanya Nadine, beberapa pendekar hitam di lapangan pun ingin menyerang. Mereka semua adalah orang yang menjilat darah, dan tentu saja memiliki keberanian. Bagaimana mereka bisa acuh tak acuh dihina oleh seorang wanita? Namun, akal sehat menyuruh mereka untuk tidak menyerang, karena ada 5,5 kaisar di seberang mereka, dan mereka berasal dari sekte Xuantian. Bergerak berarti mati. Di lapangan, warrior yang menatap gadis bergaun biru dan menghitung napasnya, lalu berkata, "Kami semua hanyalah orang yang berjuang demi hidup setiap hari, kami tidak sebaik sekte Xuantian, tolong bermurah hati." Gadis bergaun biru mengangkat bahu dan berkata, "Aku memberimu kesempatan, ayo, masuk ke selangkanganku, aku." Suara gadis bergaun biru tiba-tiba berakhir, saat warrior yang tiba-tiba memukul. Melihat adegan ini, gadis bergaun biru sama sekali tidak gugup, dan ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Tepat ketika tinju warrior yang mengenai gadis bergaun biru, sebuah penghalang biru tiba-tiba muncul di depan gadis bergaun biru untuk memblokir tinju warrior yang. Bang! Penghalang itu bergetar hebat, dan warrior yang mundur 2 langkah, sementara gadis bergaun biru itu tetap tak bergerak. Gadis bergaun biru mencibir, lalu menunjuk ke sebuah liontin biru di dadanya, dan berkata, "Ini adalah pelindung biru calon tingkat kaisar, meskipun hanya setengah kaisar." Pedang datang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan pedang di tangan Sandy Lin di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan dengungan pedang, dan kemudian melepaskan diri dari tangan Sandy Lin dan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke tangan warrior yang. Detik berikutnya, warrior yang muncul tepat di depan gadis bergaun biru, dan sebuah tikaman di tangannya langsung menikam pelindung di depan gadis bergaun biru. Klik. Suara nyaring terdengar. Penghalang biru retak langsung, dan wajah gadis bergaun biru berubah drastis. Dia mau mundur, dan pada saat ini, tangan kanan warrior yang agak kasar. Bang! Penghalang itu langsung hancur, dan gadis bergaun biru itu memiliki tatapan ketakutan di matanya, dan hendak melarikan diri, tetapi pada saat ini, warrior yang menggertaknya dan datang kepadanya, dan meninju perutnya. Ops! Gadis bergaun biru menyemburkan seteguk sari darah, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, dan pada saat ini, warrior yang aneh muncul di depannya lagi, dan kemudian di mata semua orang, warrior yang langsung menjambak rambut gadis bergaun biru, memegang kepala gadis bergaun biru dan membantingnya dari udara, dan setelah mencapai tanah, warrior yang membanting ke tanah dengan kepala gadis bergaun biru. Bang! Tanah runtuh dan darah berceceran di mana-mana. Lancang. Di kejauhan, para master sekte Xuantian kembali sadar, mereka sangat marah dan menyerang warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan kaki kanannya dan menginjak kepala gadis bergaun biru, lalu menatap para master sekte Xuantian, dan berkata, "Aku injak hancur kepalanya jika melangkah maju 1 langkah. Kamu berani?" Di antara mereka, seorang lelaki tua berteriak dengan marah, "Kamu tahu dia adalah..." Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, karena kaki warrior yang mulai menekan keras, dan kepala gadis bergaun biru jatuh langsung masuk ke dalam tanah. Warrior yang menatap lelaki tua itu dengan senyum di sudut mulutnya, "Apakah kamu ingin mencobanya?" "Kamu..." Wajah lelaki tua itu menakutkan, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak.
Karena takut membuat warrior yang marah, kepala gadis bergaun biru meledak. Warrior yang menarik pandangannya, menatap wanita di bawah kakinya, dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini? Aku berbicara dengan baik, tetapi kamu tidak mendengarkanku, dan bagus sekarang, semua orang malu." Setelah mengatakan itu, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan liontin biru serta cincin penyimpanan yang tergantung di dada gadis bergaun biru langsung terbang ke tangannya. Warrior yang menggunakan kekuatan roh untuk menyapu cincin penyimpanan, dan ketika dia menemukan sesuatu di dalamnya, dia cemberut. Identitas wanita ini tidak biasa, tetapi dia sangat miskin. Di antaranya, hanya ada lebih dari 300 batu kecubung, dan masih banyak lagi benda-benda lainnya, termasuk keterampilan hitam dan senjata hitam, tetapi kebanyakan hanya tingkat dewa. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan itu terbang tepat ke depan Nadine sambil berkata, "Untuk kamu." Setelah Nadine melirik isi cincin penyimpanan, napasnya tiba-tiba menjadi sesak, ratusan batu kecubung. Dia harus menabungnya selama bertahun-tahun. Tangan kecil Nadine gemetar. Setelah warrior yang melemparkan cincin penyimpanan kepada Nadine, pandangannya tertuju pada liontin biru di tangannya. Dia mengangguk kecil. Memang itu adalah harta calon tingkat kaisar, tapi benda ini tidak berguna baginya karena penghalang benda ini tidak sekuat tubuh dia. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan liontin itu terbang tepat di depan Nadine, berkata, "Untuk kamu." Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tergerak. Liontin biru ini adalah calon tingkat kaisar. Dihadiahkan begitu saja. Nadine juga sedikit bingung, dia tidak menyangka warrior yang akan memberinya senjata hitam calon tingkat kaisar. Benda ini setidaknya bisa terjual puluhan ribu batu kecubung. 10.000 batu kecubung. Hanya untuknya. Melihat liontin di tangannya, Nadine tercengang. Di samping, Georgina dan yang lainnya melirik warrior yang dan Nadine dengan tatapan iri. Dengan status gadis bergaun biru, pasti banyak harta di cincin penyimpanan dia. Tidak hanya itu, bahkan liontin biru ini calon tingkat kaisar. Dan warrior yang memberikannya pada Nadine sesuka hati. Meski iri, tapi lebih banyak bahagia untuk Nadine. Warrior yang menatap lelaki tua berjubah putih di kejauhan dan berkata, "Apakah kamu ingin wanita ini hidup? Kamu akan mati." Pria tua berjubah putih itu menatap warrior yang art. Pada saat ini, gadis bergaun biru di kaki warrior yang tiba-tiba menjerit nyaring. Semua orang melihat bahwa kepala wanita itu telah benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Lancang. Pria tua berjubah putih itu sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Ayo, mari kita lihat apakah kamu lebih cepat atau kepalanya meledak lebih cepat." Lelaki tua berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" 5.000 batu kecubung. Beri aku 5.000 batu kecubung, aku akan melepaskannya. Warrior yang menatap langsung pada lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, "Jangan tawar-menawar denganku, dan jangan mengoceh denganku, aku kehabisan kesabaran. Jika kamu pikir aku takut untuk membunuhnya, kamu bisa mencobanya sekarang." Lelaki tua berjubah putih itu menatap warrior yang terdiam. Warrior yang juga menatap lelaki tua berjubah putih itu, tapi kakinya mulai menekan. Berikan dia." Pada saat ini, suara lemah gadis bergaun biru datang dari bawah kaki warrior yang. Warrior yang menatap gadis bergaun biru dan tersenyum, paham situasi.
Setelah mengatakan itu, warrior yang menatap lelaki tua berjubah putih di kejauhan, lalu mengulurkan tangannya. Pada saat ini, Lian Ye tiba-tiba berjalan ke sisi warrior yang dan berkata dengan lembut, "Kita bisa memaksanya sekarang dan pergi dengan selamat." Warrior yang melirik Lian Ye, lalu berbalik untuk melihat pria tua berjubah putih di kejauhan. Pupil mata Lian Ye sedikit menyusut, dia agak mengerti tujuan sebenarnya dari warrior yang. Lelaki tua berjubah putih itu melirik warrior yang, lalu menoleh ke empat lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, tapi sepertinya itu tidak cukup, jadi mereka meminta belakang pada murid-murid sekte Suantian. Akhirnya, lelaki tua berjubah putih itu datang ke warrior yang dengan sebuah cincin penyimpanan. "Lepaskan dia dulu," kata lelaki tua berjubah putih itu. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk menawar?" tanya warrior yang. Lelaki tua berjubah putih itu menatap lama warrior yang, lalu menjentikkan jarinya dan menyerahkan cincin penyimpanan ke depan warrior yang. Warrior yang melirik cincin penyimpanan, lalu dengan tangan kanannya, cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Kemudian, di mata semua orang, warrior yang melepaskan kakinya, lalu melangkah ke samping dan berkata, "Lihat, aku menepati janjiku." Seperti yang dikatakan Lian Ye, dengan memaksa wanita itu, mereka memang bisa pergi. Namun, dia tidak akan melakukannya. Mengapa? Karena manusia itu egois. Jika dia menyandera wanita itu pergi bersama orang-orang ini, mereka hanya akan berterima kasih padanya, bahkan tidak akan berterima kasih. Setelah pergi, orang-orang ini akan segera melarikan diri. Kemudian dia warrior yang dan aliansi pedang akan menghadapi balas dendam dari seluruh sekte Suantian. Pada saat itu, orang-orang ini tidak akan datang untuk membantunya, mereka hanya akan melarikan diri. Sederhananya, orang-orang ini mengikutinya sekarang, karena mereka hanya ingin memanfaatkannya. Dia warrior yang tidak bodoh, dia ingin hidup bersama dengan semua orang, tetapi jika ada kesulitan, semua orang harus menanggungnya bersama. Di samping, lelaki tua berjubah putih itu bergerak dan dengan cepat meraih gadis bergaun biru. Pada saat ini, semua orang bisa melihat wajah gadis bergaun biru. Raut wajah gadis bergaun biru telah berubah bentuk, dan ada noda darah di wajahnya. Sebelumnya, itu tidak hanya perbedaan bagaikan surga dan bumi dengan wajahnya yang sebelumnya, itu juga sedikit menakutkan. Mata gadis bergaun biru jatuh pada warrior yang, matanya penuh dengan kebencian, tetapi warrior yang mengabaikannya, dia berbalik untuk melihat ke arah Nadine, dan berkata, "Jangan menyerang nanti, ikuti saja aku, mengerti?" Nadine mengerjap, bertanya-tanya mengapa warrior yang mengatakan itu. Pada saat ini, gadis bergaun biru di kejauhan tiba-tiba menatap Nadine dan berkata dengan kejam, "Jalang, aku ingin kamu hidup lebih buruk daripada mati. Kecuali wanita ini, bunuh semua orang di lapangan untukku, semuanya, jangan tinggalkan satu pun." Mendengar ini, lelaki tua berjubah putih di sebelah gadis itu tiba-tiba masam. Gadis bergaun biru tidak punya otak, dan tentu saja dia tidak akan tidak punya otak juga. Dalam situasi ini, yang terbaik bagi sekte Suantian adalah mengambil langkah mundur sementara, membiarkan orang-orang ini pergi, dan kemudian menyelesaikan akun setelah ini. Karena meskipun orang-orang di lapangan ini hanyalah pasukan dan kultivator tanpa partai yang tidak terkenal, jika mereka bergabung, kekuatannya akan melampaui mereka. Tapi dia tahu bahwa tidak ada cara untuk membujuknya, karena saat ini gadis bergaun biru sedikit gila. 5 sesepuh setengah kaisar ragu-ragu,
Tetapi master di belakang mereka tidak berani melanggar perintah gadis bergaun biru, segera bergegas menuju warrior yang dan yang lainnya. Warrior yang menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, "Apakah kalian mau mati?" "Aku tidak mau." Seseorang di lapangan segera menjawab. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Jika tidak mau mati, maka seranglah bersamaku." Dengan itu, warrior yang berbalik dan menembak, menyerbu ke arah Master Sekte Suantian. Bersambung.